Pernah kepikiran nggak, apa sih yang jadi fondasi utama iman kita? Nah, di bahasan kali ini, kita bakal kupas tuntas 3 pilar utamanya, cinta, niat, dan ilmu. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, kita awali dari sebuah sabda Nabi Muhammad yang, wah, ini benar-benar jadi pondasi buat seluruh obrolan kita soal hakikat cinta dalam iman. Nah, dari sabda tadi, kita langsung masuk ke gagasan inti pertama. Ternyata, cinta dalam Islam itu bukan hubungan satu arah aja, tapi lebih kayak sebuah rantai yang saling mengikat dan nggak bisa putus. Jadi jalannya tuh gini, untuk bisa cinta sama Allah, ternyata startnya itu dari mencintai utusannya dulu, Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Ya karena lewat beliaulah pesan cinta dari Tuhan itu sampai ke kita. Ini mata rantai pertamanya. Dan rantainya nggak berhenti di situ. Buat nunjukin kita cinta sama Nabi, kita juga harus cinta sama orang-orang terdekatnya, keluarga beliau, atau ahlul bait, dan juga para sahabatnya. Logis kan? Merekalah support system utama yang melindungi dan menyebarkan ajaran beliau. Nah ini dia kuncinya, kita nggak bisa pilih-pilih gitu. Semuanya ini tuh satu paket, a package deal. Jadi nggak bisa bilang cinta Nabi tapi nggak suka sama sahabatnya, nggak nyambung. Biar gampang, bayangin aja ini kayak tangga. Ada tingkatannya. Cinta sama keluarga dan sahabat Nabi itu anak tangga pertama. Dari situ, kita naik ke cinta pada Nabi. Dan puncaknya, yaitu jadi bukti cinta kita kepada Tuhan. Semuanya berurutan. Dan ini aturannya jelas banget ya. Kalau kita ngaku cinta sama satu bagian, tapi benci sama bagian lain dari rantai ini, ya udah rusak semuanya. Ibaratnya, klaim cinta kita itu jadi nggak valid lagi. Oke, kita geser ke pilar berikutnya. Nah, penceramah di sini pakai satu frasa transisi yang keren banget. Amma ba'du. Ini bukan sekedar basa-basi loh. Ini tuh kayak sinyal. Oke, pemanasannya udah, sekarang kita masuk ke dagingnya, ke inti pembahasannya. Nah, transisi tadi itu membawa kita pindah fokus dari yang tadinya ngomongin cinta, sesuatu yang kelihatan dari luar, sekarang kita menyelam lebih dalam ke mesin penggerak di balik semua perbuatan kita. Apa itu? Niat. Dan soal niat ini ada satu hadis yang jadi patokan utamanya. Pasti udah sering dengar. Innamal a'malu bin niyat. Artinya, sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung pada niatnya. Simple tapi dalam banget maknanya. Ini tuh benar-benar fundamental ya. Jadi ganjaran atau pahala dari Tuhan itu bukan cuma dinilai dari apa yang kita lakuin, tapi lebih ke kenapa kita ngelakuin itu. Niatnya apa? Saking pentingnya banyak ulama bahkan naruh hadis ini di halaman paling depan kitab mereka. Buat apa? Ya buat ngingetin diri sendiri dan pembacanya, lurusin dulu niatnya. Oke, kita udah bahas soal cinta dan niat. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya ilmu-ilmu penting kayak gini disebarin? Ini yang membawa kita ke pilar ketiga, ilmu yang bisa dijangkau semua orang. Dan ternyata, contoh terbaiknya itu datang langsung dari Al-Quran itu sendiri. Kitab suci ini didesain supaya mudah dipahami dan diingat. Ini semacam standar gitu. Kalau sumber utamanya aja gampang diakses, berarti ilmu itu emang seharusnya mempermudah, bukan malah bikin pusing. Nah, soal cara ngajar ini, ada dua kubu yang kontras banget. Dan analoginya wah unik, pakai istilah sapi buat ngegambarin orang awam. Di satu sisi ada ulama yang kayak bilang, bodoh amat sapi-sapi itu ngerti apa enggak sama buku saya. Eksklusif banget kan? Di sisi lain ada yang justru bilang, saya nulis buku ini biar para sapi pun bisa paham. Udah jelas ya penceramah kita ini condong kemana? Tentu aja ke pendekatan kedua yang inklusif. Kenapa? Karena ada empati di situ, ada kesadaran kalau tugasnya adalah membuat ilmu agama itu bisa dicerna semua orang dari berbagai latar belakang. Bukan cuma buat kalangan elit aja, tujuannya biar manfaatnya merata. Oke, setelah kita ngebahas panjang lebar, sekarang waktunya kita rangkum semuanya. Kita ikat jadi satu kesimpulan tentang 3 pilar fundamental iman ini. Jadi, ini dia 3 poin utamanya. Pertama, rantai cinta yang nggak bisa diputusin. Kedua, niat yang jadi pondasi semua amalan. Dan ketiga, ilmu yang gampang diakses buat semua. 3 hal ini kalau digabungin benar-benar jadi fondasi iman yang super kokoh. Dan akhirnya, semua pembahasan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar buat direnungkan bareng-bareng. Bukan cuma buat tahu, tapi buat dipraktekin. Gimana caranya kita, dalam keseharian kita, bisa benar-benar nerapin 3 pilar ini. Gimana cara kita ngecek lagi rantai cinta kita, ngebersihin niat kita, dan nyari serta nyebarin ilmu dengan cara yang paling baik.